Cerita horor kisah nyata menginap di Hotel Angker di Pati Ukur, Bandung. Diceritakan, cerita horor kisah nyata ini terjadi sekitar tahun 2018 oleh sebuah keluarga yang berasal dari kota Bandung. Tujuan utama keluarga ini datang ke Bandung, teman-teman, untuk mengecek keadaan adik iparnya yang baru saja pindah kerja. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan kisah berikut ini, yang Tika kutip dari urbanjabar.com yang berjudul tentang cerita horor kisah nyata Hotel Angker di Pati Ukur, Bandung. Sebelumnya, Tika mohon semoga teman-teman sudi dan ikhlas untuk men-like, kemudian men-subscribe dan men-share channel Tika, sehingga channel ini mampu untuk berkembang lebih maju dan lebih bermanfaat serta menghibur buat teman-teman semua. Sekali lagi, Tika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya buat teman-teman yang telah sudi dan ikhlas untuk membantu pengembangan channel ini. Berikut kisahnya, teman-teman. Teman-teman, keluarga itu terdiri dari suami istri, 2 orang anak, dan 1 adik ipar perempuan dari si suami. Mereka pindah ke hotel karena kosan milik adik iparnya tidak cukup menampung mereka semua. Mereka mendapat kamar di lantai 2 dengan nomor kamar yang tidak disebutkan. Sesampainya di kamar, anak mereka yang paling besar berumur 5 tahun, dia mengatakan ada staf hotel yang mengantar mereka diikuti seorang nenek tua. Anak perempuan tersebut tanpa ada rasa takut mengungkapkan hal itu. Sementara si suami dan istri tidak melihat siapapun yang ada bersama staf hotel yang mengantar mereka tersebut. Hari pertama tidak ada yang aneh, teman-teman. Hari kedua, si suami melihat anak perempuannya tengah bermain di balkon. Putrinya itu terlihat melambaikan tangan beberapa kali ke arah bawah seolah menyapa seseorang. Ketika melihat ke bawah, si suami tidak mendapati siapapun kecuali kolam ikan besar yang dipenuhi tanaman hias. Ketika ditanya, putrinya menjelaskan ada seorang nenek yang melambaikan tangan kepadanya. Arah yang ditunjuk putrinya adalah area tengah kolam ikan yang besar tersebut. Teman-teman, malam pun tiba. Mereka semua tidak bisa tidur. Banyak suara aneh yang terdengar dari langkah kaki, ketukan, bahkan suara orang yang tengah berbincang-bincang. Semua suara itu berasal dari luar kamar mereka. Namun, ketika dicek, tidak ada siapapun di sana, teman-teman. Hari ketiga, mereka meminta untuk pindah kamar. Karena terlanjur membayar untuk 4 malam, sayang rasanya untuk pindah ke hotel lain. Mereka pun mendapat kamar baru di lantai 1 yang berhadapan dengan kolam ikan besar itu, teman-teman. Dirasa lebih nyaman dan sejuk. Mereka pun menerima kamar ini dan segera pindah ke sana. Siang hari, anak laki-laki mereka berusia 3 tahun tiba-tiba demam. Badannya lemas pucat dan matanya merah. Segera, mereka memberikan obat penurun panas dan berhasil membuatnya tertidur, tapi tidak bisa nyenyak. Karena setiap 10 menit sekali pasti terbangun. Malam harinya, teman-teman, anak itu tidur sambil mengigau. Dia terus meracau seperti tengah berbicara dengan seseorang dan sesekali berteriak ketakutan. Beberapa kali, anak tersebut bangun dan langsung menangis dalam pelukan ibunya.
Hari menjelang pagi, anak itu pun mulai tenang dan dapat tidur pulas. Karena begadang semalaman, mereka pun ikut tertidur. Siang harinya teman-teman, istri dan adik ipar si suami pergi mencari orang pintar, atau orang Bandung bilang paraji. Setelah mereka menemukannya, paraji pun datang di sore hari ke kamar hotel mereka. Di ambang pintu, paraji tersebut menatap kamar itu sekitar 5 menit lamanya. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Sunda, seolah tengah marah kepada seseorang di sekitar kamarnya itu. Si suami dan keluarganya hanya diam melihat hal tersebut. Paraji pun masuk dan meminta anak laki-laki mereka untuk tengkurap, kemudian mulai memijitnya teman-teman. Pijatannya itu tidak ditekan, bahkan terlihat hanya dipegang saja. Tapi teman-teman, anak laki-laki itu menangis, seolah merasakan sakit yang luar biasa. Dia menangis sambil berontak. Bahkan teman-teman, mereka harus memegangi tangan dan kakinya. 15 menit kemudian, paraji tersebut kembali mengatakan sesuatu yang ditujukan kepada orang lain di sana. Setelah itu, paraji meminta agar anak-anak mereka tidak keluar kamar hingga waktu pulang esok hari. Paraji pun pamit dan pulang serta diantar oleh si suami. Setelah di luar kamar, paraji mulai bercerita. Kolam itu ada penunggunya. Dia sangat senang dengan anak keluarga itu dan ingin mengajaknya bermain di sana. Namun teman-teman, si penjaga kamar hotel yang mereka tempati ini tidak menyukainya. Anaknya dibuat sakit agar tidak bermain di sana teman-teman. Malam harinya, mereka semua bisa tidur nyenyak. Anak laki-lakinya pun tak lagi mengigau, bahkan demamnya mulai turun. Kemudian pada pagi harinya, mereka pun keluar dari hotel ini dan kembali ke rumah. Demikian teman-teman cerita horor yang berdasar dari kisah nyata tentang sekeluarga yang menginap di Hotel Angker di Pati Ukur, Bandung, yang Tikaka kutip dari urbanjabar.com yang dengan title cerita horor kisah nyata Hotel Angker di Pati Ukur, Bandung, yang dimuat pada Kamis 23 Juni 2022. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang mistis dan ingin berbagi, kemudian Tikaka dapat ceritakan, bawakan dalam channel Tikaka. Silakan untuk menuliskannya, memuatnya di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi, semoga teman-teman suka dengan kisah nyata horor ini, dan mohon dengan sangat semoga teman-teman untuk sudi dan ikhlas men-like, men-subscribe serta men-share video maupun channel Tikaka. Demikian teman-teman, semoga kita semua diberikan rahmat, limpahan rezeki yang tak putus-putusnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan ketemu insya Allah di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.